Bagaimanakah hukum membaca Al-Quranul Karim yang mengganggu orang sedang tidur? Langsung saja kita jawab menggunakan kitabnya para ulama. Salah satunya adalah di dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Hukum membaca Al-Quranul Karim dengan mengeraskan suara sehingga mengganggu orang yang sholat, mengganggu orang yang tidur. Bisa haram, bisa makruh, dan juga bisa sunnah. Tergantung niat sang pembaca. Ini membaca Al-Quran saja bisa haram loh ya. Membaca Al-Quran ini kan kalamullah, tetapi hukumnya bisa haram. Apalagi mengganggu orang lain dengan suara-suara musik, suara-suara dangdutan, suara-suara mesin, suara-suara motor yang mengganggu orang sholat maupun mengganggu orang tidur. Bisa haram mutlak. Lalu membaca Al-Quran saja bisa haram. Oleh sebab itulah mari kita mengkaji ilmu-ilmu Islam agar kita menjadi orang yang tidak zalim, agar kita menjadi orang yang adil, adil kepada diri sendiri, juga adil kepada orang lain. Jika mayoritas umat Islam memahami hukum-hukum Allah, maka hidup akan indah, akan harmoni. Tetapi kalau mayoritas umat Islam seenaknya sendiri, ini kan baca Al-Quran, Al-Quran ini kan kalamullah, pokoknya pakai speaker masjid sampai tengah malam masih dibunyikan. Ini bisa haram dah, bisa haram. Nah, orang lain memiliki hak untuk mereka bisa tenang. Mereka bisa sholat dengan tenang, mereka bisa tidur dengan tenang. Orang lain juga memiliki kegiatan tersendiri. Kita nggak boleh egois seenaknya sendiri, mentang-mentang bulan puasa tadarusan sampai lewat jam 10 malam menggunakan speaker luar. Ini bisa haram, dosa walaupun membaca Al-Quranul Karim. Dasar yang pertama kita bacakan ibaratnya di dalam kitab Al-Adhkar. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fil adhkari. Telah berkata oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Adhkar. Faslun, ay hadha faslun. Ja'at atharun bifadhilati raf'i sawti bil qiraati. Ja'at telah datang atharun oleh beberapa athar, dalil bifadilati rafi sauti dengan fadilah keutamaan mengangkat suara, meninggikan suara atau mengeraskan suara bil qiraati dengan bacaan Al-Quran. Wa atharun bifadilatil israri, dan juga datang athar-athar, dalil-dalil hadis bifadilatil israri dengan fadilahnya memelankan suara. Jadi tergantung keadaan nih, sikon, situasi dan kondisi, serta tergantung niat sang pembaca. Qala ulama, telah berkata oleh para ulama, kata Imam An-Nawawi, wal jam'u bainahuma annal israra ab'adu minar riya'i. Mengumpulkan dua dalil itu, dalil fadilah mengeraskan suara dan dalil fadilah memelankan suara, dikumpulkan jadi satu di antara keduanya itu, bahwa sesungguhnya memelankan suara ab'adu, yaitu lebih menjauhkan minar riya'i, daripada riya. Jadi membaca Al-Quran pelan-pelan saja. Zaman dulu loh ya, zaman Imam Nawawi ini belum ada speaker. Itu saja harus pelan-pelan. Apalagi sekarang ini sudah baca Al-Quran saja kalau tidak pakai mic itu rasanya kok nggak enak begitu. Zaman Imam Nawawi belum ada speaker. Kalau seandainya keras itu ya tanpa speaker. Nah, keras tanpa speaker itu seberapa sih kerasnya? Itu saja mereka masih takut daripada riya. Fahuwa afdalu fi haqqi may yakhafu dzalik. Maka itu lebih utama di haknya orang yang takut riya. Zaman dulu tanpa speaker, paling baca Al-Quran kerasnya ya biasalah, wong tanpa speaker. Walaupun keras ya kerasnya biasa. Nah, sekarang ini sudah ada speaker dalam masih kurang terima. Masih kurang puas begitu. Harus pakai speaker luar. Ini kan kedoliman, dolim aniaya. Fa'ilam yakhuf ar-riya'a, jika tidak takut oleh seseorang ar-riya'a pada pamer, riya pamer ini adalah syirik yang khafi, syirik yang samar-samar, menyekutukan Allah karena beribadah bukan karena Allah. Ini haram mutlak nih. Fa'ilam yakhuf ar-riya'a fal jahru afdalu. Jika orang itu tidak takut riya, ini sulit nih ya, maka yang keras itu lebih utama. Bisyarti alla yu'dhiya ghairahu. Tapi dengan syarat alla yu'dhiya ghairuhu,
sekiranya tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain. Min musallin, daripada orang yang sholat, au naimin, atau daripada orang yang tidur, au ghairihima, atau dari yang selain keduanya. Selain orang yang sholat dan selain orang yang tidur, itu orang yang apa? Mungkin orang yang santai-santai. Jadi intinya itu membaca Al-Quran dengan suara keras tanpa pengeras suara loh ini. Membaca Al-Quran dengan suara keras tanpa pengeras suara berarti kan ya baca biasa, hanya saja suaranya dikeraskan gitu. Itu saja dengan syarat tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain. Daripada orang yang sholat atau orang yang tidur atau yang selain keduanya, ya termasuk orang-orang yang santai. Coba kita renungkan, kita bayangkan. Membaca Al-Quran dengan suara keras tanpa speaker, itu saja tidak bisa. Tidak bisa ya langsung dihukumi gitu ya, semuanya baik, tidak. Bisa buruk kalau dia mengganggu orang lain. Wa nukila min Darul Ifta al-Misriyah, dan dinukil min Darul Ifta al-Misriyah, dari Darul Ifta al-Misriyah. Ini adalah lembaga fatwa dari Mesir. Orang-orang Mesir, para ulama Mesir mengatakan begini, la yajuzu ij'ajun nasi biistimali mukabbirus sauti lil Qur'ani wa tawashihi. La yajuzu, tidak boleh. Nah, tidak boleh ini bisa bermakna haram, bisa bermakna makruh nih. Bisa bermakna haram, bisa bermakna makruh. Ij'ajun nasi, oleh mengganggu manusia, biistimali mukabbirus sauti, dengan menggunakan pengeras suara. Speaker itu nggak boleh. Nah sekarang ini sudah ada speaker dalam, masih kurang terima, harus pakai speaker luar. Ini niatnya apa? Nah, niatnya itu loh, lihat dulu niatnya. Ini lil Qur'ani loh ya, untuk bacaan Al-Quran, wa tawasyihi, dan untuk tausyih. Tausyih ini adalah nada bacaan Al-Quran, seperti qiraah, tilawah begitu. Ini baca Al-Quran loh ya. Baca Al-Quran saja dibahas jika mengganggu orang lain, mengganggu orang yang sholat, mengganggu orang yang tidur, mengganggu orang yang istirahat, ini bisa haram lah. Apalagi suara-suara keras itu dari musik-musik dangdutan, suara musik pop, rock misalnya, suara ketoprakan misalnya, atau suara wayang, atau suara-suara apa sajalah, atau bahkan suara mesin, suara beda motor, suara apa saja yang mengganggu orang sholat, mengganggu orang yang dalam keadaan tidur, ini haram. Yang membaca Al-Quran saja bisa haram, apalagi tidak baca Al-Quran, apalagi teriak-teriak. Tetapi ada tetapinya, ada mustasnayatnya, ada pengecualinya. Jika baca Al-Qurannya tadi dengan niat yang lillahi ta'ala, membangunkan orang tidur agar sahur misalnya, agar tidak ketelatan sahurnya, ini bisa sunnah. Bisa sunnah membaca Al-Quran dengan niat agar orang itu bangun tahajud misalnya, agar bangun tahajud, niatnya benar nih. Niatnya benar agar bangun tahajud, agar segera sahur, agar tidak ketinggalan waktu sahurnya, bisa sunnah. Jadi hukum itu bisa berubah. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu berputar beserta ilat sebab-sebabnya, wujudan wa adaman, baik adanya ilat sebab maupun tidak ada ilatnya, sehingga tidak bisa dihukumi sama ya, tidak bisa dihukumi sama. Membaca Al-Quran dengan suara keras mengganggu orang yang sholat maupun orang tidur langsung haram semua, tidak. Bisa haram kalau niatnya riak dan mengganggu orang ya, riak pamer mengganggu orang, bisa makruh dan juga bisa sunnah, tergantung niat dan tujuannya. Tetapi dengan syarat juga harus menjaga hak masing-masing, menjaga kondusivitas dan menjaga haknya orang lain, agar hidup ini indah dan harmoni. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.